Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Baru-baru ini kita melihat dan mendengar ada seorang hamba dari Nusantara yang bernama Hyang Wildo. Beliau selalu berpakaian nyentrik, ya. Beliau selalu mengatakan perkataan yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, khususnya umat Islam. Namun apa yang beliau katakan itu juga ada benarnya, ya. Seburuk apapun seseorang pasti ada baiknya, dan sebaik apapun seseorang pasti ada buruknya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menjustis Hyang Wildo dengan vonis sesat. Itu terlalu jauh kalau menurut saya. Karena apa? Biarkan beliau berpendapat menurut pendapatnya. Karena ajaran tasawuf itu tidak hanya bersumber dari orang Arab. Ajaran sufisme itu juga ada yang dari kejawen. Jadi orang-orang Jawa yang tidak terhubung dengan agama Buddha atau Hindu, ya, atau Jaina, atau Katolik, atau Protestan, atau bahkan Islam, itu sudah lama ada di bumi Nusantara ini. Ajaran kejawen namanya. Bahkan dalam istilah tasawuf kejawen yang terhubung ke arah makrifat itu lebih praktis, lebih ringkas dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau boleh saya katakan, Hyang Wildo itu adalah orang yang sudah makrifat ala kejawen. Jadi bagi umat Islam yang merasa terusik, ya jangan didengarkan. Gitu aja. Kalau menurut Gus Dur gitu aja kok repot, itu. Cak Nun aja itu dekat dengan Hyang Wildo, ya. Orang-orang yang berpaham luas selalu akan mempertimbangkan, ya, apa yang menjadi ucapan Hyang Wildo itu. Kelihatannya salah, tapi kalau dicermati bisa jadi benar. Sebagai penyeimbang umat Islam selama ini yang selalu sibuk dengan syariat, ya, selalu sibuk dengan tarekat, ya, mbok yo ayo dengarkan, cermati, pahami apa yang dikatakan oleh Hyang Wildo. Saya bukan membela beliau, tapi ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Kok ya Hyang Wildo, saya pun juga begitu kok. Apa yang saya katakan itu tidak mutlak semuanya benar. Jadi semua, ya, yang dikatakan Hyang Wildo itu mengandung kebenaran dan juga mengandung kesalahan. Ambillah yang baik, yang benar, dan buanglah yang buruk, yang salah. Gitu aja kok repot. Jadi jangan sampai, wah ini mencemarkan, melecehkan Islam dan lain sebagainya, itu terlalu jauh. Ya, itu bagi orang yang wawasannya kurang luas. Bagi orang cerdas, maka dia akan mempertimbangkan, ya, apa yang menjadi pemikiran beliau. Karena itu adalah bagian daripada hasanah sekaligus kritik bagi umat Islam yang beraliran syariat, sibuk dengan tarekatnya tanpa menuju ke arah hakikat dan makrifat. Jadi dalam istilah spiritual agama kita ini ada istilah syariat, ya,
tarekat, hakikat dan ma'rifat. Ibarat kita mau menyeberangi lautan menuju ke suatu pulau. Perahu ini adalah syariatnya. Nahkodanya perahu itu adalah tarekatnya. Hakikatnya kemana? Ya menuju ke satu pulau itu. Ini hakikat. Lah ma'rifatnya ingin bertemu dengan pemilik pulau tersebut. Misalkan kita mau ke Pulau Pasir yang jadi rebutan antara Australia dengan Indonesia, yang ada ramalan dari peramal Perancis Nostradamus tahun 2037, Surabaya ini akan dijatuhi bom, diserang oleh Australia, ya, gara-gara gegeran masalah perbatasan laut di Samudra Hindia, termasuk Pulau Pasir itu, ya, tahun 2037. Ramalannya Nostradamus, wallahu alam, ya, saya bukan, tapi gini tak sampaikan supaya pada sama-sama tahunya. Misalkan kita mau ke Pulau Pasir, itu harus naik perahu. Perahunya itu namanya syariat. Tanpa melalui syariat kita tidak akan bisa sampai ke Pulau Pasir. Nah, perahu itu harus ada nahkodanya. Tanpa nahkoda, perahu akan terombang-ambing, salah tujuan. Nggak sampai ke Pulau Pasir, malah ke Pulau Putih, Pulau Komodo, malah ke Darwin, Australia malah. Harus ada nahkodanya. Lah nahkodanya itulah yang dinamakan tarekat. Metode-metode, ya. Ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat lokal yaitu Siddiqiyah, tarekat Rifaiyah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah hakikatnya kemana? Ya ke Pulau Pasir itu. Ini hakikat. Setelah sampai tiba di Pulau Pasir, terus mau apa? Ya ingin memastikan Pulau Pasir ini milik siapa. Nah, ini namanya ma'rifat. Ingin mengenal lebih jauh siapa sebenarnya pencipta alam raya dan seisinya, antara mikrokosmos tubuh kita dengan makrokosmos alam semesta ini. Siapa kreatornya, siapa skenarionya, siapa sutradaranya. Nah, inilah yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kenal secara umum, ya, mengenal Allah, mengenal Tuhan semesta alam lebih jauh, lebih dalam lagi. Jadi semuanya mengklaim, ya, bahwa ma'rifat itu adalah ilmu tertinggi, ya. Tapi juga ada yang berkeyakinan bahwa syariat saja sudah cukup, karena di dalam syariat sendiri itu juga ada ma'rifat dalam syariat, ada hakikat dalam syariat, dan ada tarekat dalam syariat. Contoh, madzhabul arba'ah itu tidak mendirikan tarekat-tarekat, ya. Tapi beliau termasuk orang yang alim, alamah, dan sudah mencapai derajat insan kamil, manusia yang sempurna secara spiritual. Sama-sama tidak mengetahuinya, sama seperti ada 4 orang buta yang disuruh untuk mensifati seekor gajah yang ada di depannya. Ahli syariat ketika disuruh menceritakan gajah itu bentuknya seperti apa, karena ini buta, ya kan, nggak bisa melihat gajah, yang dia pegang pas kena kakinya. Ahli syariat ditanya, gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu bentuknya tinggi, bunder, agak tinggi itu. Salah apa enggak? Ya benar. Karena memang yang dia pegang pertama kali itu adalah kakinya gajah.
Ahli tarekat juga begitu. Ketika dia memegang gajah, yang ia pegang itu ekornya, yang kecil itu. Ditanya, wahai ahli tarekat, gajah itu bentuknya kayak apa? Oh, gajah itu panjang, kecil itu, panjang. Nah, bagi orang yang melihat gajah yang tidak buta, ya dia akan tertawa. Ya salah ya benar gitu. Ini orang yang ketiga, ahli tarekat, ahli hakikat. Pas yang dia pegang itu telinganya gajah. Orang yang ketiga yang ahli hakikat ini ditanya, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh, gajah itu lebar itu. Karena yang pas dipegang itu telinga gajah. Yang ahli ma'rifat ini juga sama-sama buta kan, nggak ngerti. Dia memegang gajah, yang dia pegang pertama kali adalah belalainya. Ya. Ditanya ahli ma'rifat, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh, gajah itu bentuknya melungker itu, ya, agak melungker tapi lemes gitu. Seperti hidung tapi tidak seperti hidung itu. Nah, inilah keempat orang buta, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat ini sama-sama benarnya dalam posisinya masing-masing. Begitu juga ketika kita ingin memahami spiritualitas dalam beragama ini. Semuanya mengklaim paling benar dan paling tinggi menurut tingkatan masing-masing. Namun secara umum tingkatan tertinggi menurut ihsan, ya, dari Islam, iman dan ihsan, tasawuf ini memang ma'rifat. Karena ma'rifat itu didapatkan karena mujahadah, zuhud, tazkiyatun nafas, bermuamalah dengan Allah dalam jangka waktu yang sangat lama. Tidak bisa langsung serta-merta menduduki tingkatan ma'rifat, itu nggak bisa. Proses waktu yang sangat lama. Lah, Hyang Wildo itu juga dengan pemikirannya yang nyeleneh itu juga tidak pat galipat kun fayakun secepat kilat, itu enggak. Beliau juga termasuk ahli tirakat, torekot dan tirakat bahasa Jawanya. Beliau juga seorang pemikir. Jadi hargailah pendapat beliau yang Wildo itu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tidak semua orang buruk itu salah apa yang ia lakukan dan ia katakan. Saelek-eleke menungso iku ana apike, seapik-apike menungso iku ana eleke. Ini istilah Jawa. Sebaik-baik manusia itu ada buruknya, seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Oleh sebab itu kita harus berada di tengah, objektif dalam menyikapi semua yang ada, ya, dari jenis manusia manapun, ya, dari spiritualitas manapun, baik itu kejawen, non muslim atau dari muslim kita ini sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.